tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Dan yang namanya belajar itu memang tidak bisa diwakilkan. Orang kalau ingin belajar ya harus, kalau memang orang itu ingin pinter ya harus belajar. Tidak bisa dengan cara apapun, saya mau puasa 40 hari biar saya bisa punya ilmu laduni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin hadirat semuanya. Kita dari tim Sila Haji Prestasi Zaman Pusaka Bangsa. Siang ini di Pendopo Tahta Mataram, wilayah Kinawang Kertapati, untuk mengupas tuntas sejarah lahirnya Tahta Mataram dan bagaimana sejarah itu didirikan. Terima kasih. Kinawang Kertapati ini bisa ngobrol-ngobrol santai tentang apa, nanti bisa didetailkan tentang sejarah lahirnya tentang Tahta Mataram itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada hadirin para penonton Sila Haji, Lembaga Pendidikan Ilmu Spiritual Tahta Mataram itu berdiri secara organisasi de facto itu berdiri pada 2005. Didirikan oleh sesepuh kita, Bapak Erli Haji di Solo, di Sukoharjo sana, dengan nama Lembaga Bela Diri Pernapasan, Tenaga Dalam dan Penyembuhan Tahta Mataram. Jadi dulu waktu tahun 2005 itu namanya adalah Lembaga Bela Diri Pernapasan, Tenaga Dalam dan Penyembuhan Tahta Mataram. Lah, didirikan pada 2005 oleh Bapak Lindu. Terus dengan berjalan waktu, akhirnya pada 2008 itu Lembaga Tahta Mataram dimasukkan ke dalam, diresmikan sampai mendapatkan surat keputusan dari Kemenkumham, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan nama yang sama pada 9 September 2008. Bapak Lindu waktu itu sebagai pendiri juga sebagai ketua umum. Nah, karena dengan berbagai waktu, maka sekitar pada tahun 2013-an beliau madeg mandito, ketua umum Tahta Mataram diberikan kepada salah satu murid beliau, yaitu Bapak Surya Nagapati. Pak Surya Nagapati menjadi ketua umum hingga sampai 2020 ini. Pada tahun 2016 Tahta Mataram punya slogan, tagline begitu, yaitu Saudara TM Harga Mati. Itu tagline kami. Kemudian pada tahun 2018, 9 September 2018, Lembaga Bela Diri Pernapasan, Tenaga Dalam dan Penyembuhan Tahta Mataram berganti nama menjadi Lembaga Pendidikan Ilmu Spiritual dan Olahraga Pernapasan Tahta Mataram. Dengan berganti nama itu, maka Tahta Mataram punya 4 sesepuh, yaitu selain guru besar kita Bapak Erli Haji, ada juga ketua umum kita Bapak Surya Nagapati, ada juga beliau dulu sekjen, sekarang wakil ketua umum, yaitu Mas Prabu Argamandaka. Yang terakhir, yang keempat, ketua DKP Dewan Kepelatihan Pusat Tahta Mataram, yaitu Mas Aryo Wisanggeni atau Ki Aryo Wisanggeni.
secara singkat Tahta Mataram seperti itu. Oke, tambahan lagi hitungan Uki tentang apa berdirinya ini apa wilayah Nawang Kertapati ini yang diambil oleh panjenengan ini meliputi beberapa daerah dan apa saja yang dilakukan oleh Tahta Mataram wilayah Kertapati. Jadi begini, dengan berjalannya waktu lembaga kami Tahta Mataram melakukan berbagai inovasi. Inovasi itu terjadi karena dengan semakin banyaknya cabang, semakin banyaknya divisi sampai ke luar negeri gitu. Jadi kita punya cabang sampai Malaysia, sampai Brunei, sampai Mesir, sampai Spanyol, sampai terakhir di Portugal dan Amerika. Nah, cabang dengan banyaknya cabang itu maka para sesepuh berkeinginan untuk membagi TM itu tidak sekedar penanggung jawab, tidak sekedar cabang atau divisi, tapi ditingkatkan menjadi wilayah. Ada beberapa wilayah saat itu ada sekitar 21 wilayah kalau nggak salah. Nama-nama wilayah itu sama dengan nama gelar ketua wilayahnya. Jadi kalau ada namanya ketuanya adalah Ki Badjar Astagina, maka wilayahnya wilayah Badjar Astagina. Kalau ada nama ketuanya itu Ki Luhung Mahajana, maka itu namanya wilayah Mahajana. Kebetulan kami dipasrai nama sama sesepuh kami Ki Nawang Kertapati, maka wilayah kami adalah wilayah Nawang Kertapati. Ada beberapa divisi, beberapa cabang yang berada di wilayah kami. Ada cabang Grobogan, cabang Kudus, cabang Demak, divisi Girindra Brata, divisi Largangsir, cabang Jakarta, cabang Tangerang Raya, divisi Kalamunyeng, divisi Ilining Lareh, dan terakhir adalah divisi Largangsir. Kira-kira yaitu. Anggota kami secara wilayah berada di sekitaran Semarang, ada di Grobogan, di Demak, di Kudus, dan sekitarnya ada beberapa yang di Pati, Blora, untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk wilayah Jakarta itu ada yang di Jakarta, di Tangerang Selatan. Ya sudah itu, baru wilayah itu. Kira-kira yang dilakukan oleh ini Tahta Mataram wilayah Kertapati ini terhadap anggota ya Ki ya? Apa saja mungkin, atau silat atau pernafasan mungkin bisa lebih jelaskan Ki? Dan ilmu-ilmu apa saja yang bisa ditularkan atau apa itu? Jadi sesuai namanya, kita adalah belajar tentang ilmu spiritual dan olahraga pernapasan. Ilmu spiritual itu spiritual dari kata spirit. Spirit itu punya dua makna. Makna pertama adalah kesemangatan. Makna kedua adalah spiritual itu hubungan langsung antara kholik dengan makhluk, antara kita dengan Sang Yang Maha Pencipta. Artinya masing-masing orang mempunyai cara, mempunyai fase, mempunyai semacam keistimewaan atau kespesifikasian tersendiri antara hubungan dia dengan Tuhannya. Jadi Tahta Mataram itu lintas agama. Ada yang agama Islam, ada yang agama Nasrani, ada yang agama Katolik, Hindu pun ada. Jadi kita memang lintas agama karena kita spiritual. Nah, spiritual itu didasarkan pada pendidikan olahraga pernafasan. Jadi di Tahta Mataram itu ada namanya olahraga pernafasan. Pernapasan itu kita maknai sebagai bisa dikatakan sebagai jurus nafas gitu. Ada yang namanya semedi 1,
semedi 2, anugerah 1, anugerah 2, ada yang namanya napas penggalian, ada yang namanya ketakwaan, keimanan, kesabaran, Mataram, ada yang namanya macam-macam gitu. Ada sekitar 100 jurus yang ada di Tahta Mataram. 100 jurus itu diajarkan secara bertahap. Kita kan punya banyak sabuk. Yeah. Pertama sabuk tidak punya sabuk. Pertama sabuk polos, artinya tidak punya sabuk. Di situ diajarkan tentang dasar-dasar spiritual. Dasar-dasar spiritual itu diajarkan ya kayak semedi 1, semedi 2, terus memperkenalkan organisasi kita. Siapa guru besar kita, ketua umum kita, pokoknya administrasi organisasi tentang Tahta Mataram harus diketahui oleh calon anggota baru yang sabuk polos itu. Setelah sabuk polos ada sabuk biru polos, biru 1, biru 2, terus merah, coklat polos, coklat 1, coklat 2, coklat 3, hitam muda, hitam polos, hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam naga. Setelah hitam naga baru selendang hitam, selendang putih, dan terakhir sabuk gaib. Gitu. Jadi Tahta Mataram diajarkan secara logis begitu, bahwa ternyata spiritualitas, ternyata inti tenaga dalam, ternyata hal-hal yang bersifat mistis itu bisa dipelajari secara nyata. Meskipun nanti orang yang belajar itu meskipun belajarnya bersama, gurunya sama, hasilnya berbeda. Sesuai dengan tingkat spiritualitas dia dengan Tuhan, dengan Tuhannya maksudnya. Kira-kira berapa lama Ki anggota bisa selesai untuk menyandang gelar-gelar pendekar ya Ki? Itu apakah ada tahapannya beberapa tahun cara ini pendidikannya? Dan apakah hanya sekedar ini olahraga pernafasan saja atau apa? Bisa dijelaskan juga. Ini pertanyaannya susah. Ada yang punya gelar itu sampai 9 tahun. Ada yang orang diberi amanah gelar sama sesepuh itu 5 tahun. Saya sendiri ikut Tahta Mataram awal tahun 2016. Saya tak cerita diri saya saja ya, daripada nanti. Tapi intinya begini. Ya tak cerita dulu. Saya masuk ikut Tahta Mataram awal 2016. Nah, waktu itu saya masuk divisi Galungan. Saya punya sabuk biru polos, pelatih saya harus bekerja, pindah tempat, akhirnya saya jadi pelatih. Biru polos saya jadi pelatih. Saya ikut TM, Tahta Mataram itu namanya TM, singkatannya TM gitu. Ikut TM 4 bulan, terus jadi pelatih. Lah, proses dari anggota terus jadi pelatih itu tingkat spiritualitasnya, tingkat kesulitannya, tingkat keseriusan itu luar biasa gitu. Nah, setelah itu dalam waktu yang cepat, Januari 2017 saya diangkat menjadi ketua divisi Galungan. Jadi Januari 2016 saya masuk TM, Januari 2017 saya jadi ketua divisi. Terus September 2017, 9 bulan kemudian, itu saya punya sabuk hitam polos. Di situ sabuk hitam polos adalah sabuk di mana seorang Tahta Mataram berhak mendapatkan gelar. September saya hitam polos, Januari juga 2018. Januari 2018 saya diberi gelar sama para sesepuh dengan gelar Kinawang Kertapati. Gelar itu diberikan di Batang, di pantai apa lupa saya, di daerah Batang, Pantura, Jawa Tengah. Jadi ada teman saya yang ikut Tahta Mataram 9 tahun belum mendapatkan gelar, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada saya sendiri 2 tahun. Artinya kemudian jadi begini, di Tahta Mataram itu diajarkan umpama ada 100 tangga yang harus dilewati. Ketika setiap hari 1 tangga kita lewati, maka waktu yang kita butuhkan 100 hari. Kalau tangga itu hanya dilewati 1 bulan sekali,
maka butuh waktu 100 bulan. Kalau setahun sekali maka butuh waktu 100 tahun. Itu pun belum nanti belum keistiqomahan dan lain sebagainya. Artinya kemudian tingkat sabuk, tingkat pendidikan, tingkat apapun itu tergantung kita. Jadi para sesepuh memberikan keleluasaan seluas-luasnya pada diri kita, memberikan semacam ya kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak maka usaha dan proses kamu harus lebih keras. Gambaran apa? Gambaran gampangannya begitu. Iya. Terus tanggung jawab sebagai sosok Kinawang Kertapati yang memimpin wilayah ini, Kertapati ini, apakah secara organisatoris, iya, untuk bagaimana mengontrol anggota-anggotanya sekaligus apa itu, sisi lain atau ada bab-bab gaib atau untuk wilayah-wilayah apa atau ada anggota-anggota itu apa sih yang dilakukan? Kan banyak Ki, ini Indonesia, Jawa lagi ini misterius gitu. Ini pertanyaannya yang harus jawab banyak, tapi begini, maksudnya saya begini, wilayah Nawang Kertapati, wilayah Tripta Kawibawan, wilayah Galar Titiwangsa itu kan kepanjangan tangan dari pusat. Jadi para sesepuh Tata Mataram pusat memberikan kami tanggung jawab untuk mengembangkan Tata Mataram di wilayah kami masing-masing. Nah, karena kita punya tanggung jawab itu, maka tanggung jawab itu kita emban, akhirnya kita membentuk cabang-cabang gitu, cabang Grobogan, cabang Kudus, membentuk divisi-divisi. Nah, divisi itu membentuk ranting membentuk kepelatihan. Nah, biasanya begini, anggota kalau punya masalah diselesaikan sendiri. Dia punya daya cipta, dia punya kemampuan untuk membudidayakan intuisinya. Ketika dia tidak bisa, maka dia bisa berdiskusi dengan pelatihnya. Ketika pelatihnya tidak bisa berdiskusi dengan ketua rantingnya, ketua cabangnya, ketua divisinya. Ketua cabang, ketua divisi bisa diskusi dengan ketua wilayahnya. Jadi secara pembelajaran itu sebenarnya begitu. Nah, belajar spiritual itu beda dengan belajar di sekolahan. Belajar spiritual itu begini, ada sesuatu yang tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan. Meskipun sama-sama latihan, sama-sama meditasi, sama-sama zikir, itu dua orang hasilnya beda. Jadi semua terpengaruh oleh diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana keseriusan kita, bagaimana ketawaduan kita, bagaimana kecintaan kita terhadap lembaga itu sangat mempengaruhi. Nah, tentang mistis, tentang di TM itu masing-masing. Ada yang bilang itu mistis, ada yang bilang itu energi, ada yang bilang itu aura, ada yang bilang itu macam-macam, ada orb, ada apa, dan itu boleh gitu. Kenapa? Karena makhluk halus itu kan tidak berbentuk. Nah, yang membentuk kan kita. Jadi sebenarnya yang di Tata Mataram itu yang dipelajari bukan ke makhluk halusnya itu, tapi yang dipelajari adalah inti tenaga dalam kita. Ketika kita punya inti tenaga dalam, ketika inti tenaga dalam kita sudah bisa kita kuasai, bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola, dan bisa kita pakai untuk menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai khalifah Tuhan yang kuasa ini, maka banyak hal di dunia ini bisa kita lakukan. Contoh, di TM itu saya punya anggota, dia latihan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia punya kemampuan spiritual. Yang penting saya latihan. Pulang. Kenapa kamu latihan? Karena saya senang. Kenapa? Karena dampak atau efek dari latihan itu bisa dibuktikan. Ketika orang latihan pernapasan tenaga dalam ala Tata Mataram, itu dampaknya luar biasa di tubuh. Tubuh itu fresh gitu. Oksigen dalam tubuh itu benar-benar bekerja sangat maksimal sekali. Itu bisa nanti kalau kapan-kapan jenengan atau Mas Soleh
nanti lihat latihan kami. Jadi kita hanya latihan seperempat jam, setengah jam itu sudah kayak orang mandi gitu. Tubuh itu benar-benar kuat gitu. Itu belajar pernapasannya. Lah, dampaknya adalah pertama kesehatan raga kuat. Itu dibuktikan setelah kita latihan penggalian dasar, itu kita ada tes yang namanya lindas motor. Sering gitu. Setelah lindas motor ada penggalian puncak patah kikir. Jadi kikir dipatah gitu. Iya. Pakai tangan kosong, pakai tenaga dalam. Setelah itu ada patah dragon, sabet dragon, patah dragon api, ada remuk batu dan lain sebagainya. Itu efek dari ketika kita melakukan latihan pernapasan. Belum lagi ketika kita melakukan latihan meditasi. Lah, masing-masing orang beda. Ada yang anggota itu ketika dia meditasi dia tenang sampai tidur. Jadi ada yang baru meditasi 5 menit seakan-akan dia melihat alam gaib. Kan masing-masing orang itu. Ada yang dia meditasi 5 menit, 10 menit gitu karena dia melakukan itu konsisten gitu. Iya. Continue. Istiqomah continue. Itu dia bisa didatangi oleh benda-benda kayak pusaka, keris, apalah namanya begitu. Jadi masing-masing orang berbeda. Artinya kemudian begini, ketika kita belajar Tahta Mataram maka kita mendapatkan banyak manfaat. Lah manfaat itu bergabung dengan diri kita terus memunculkan siapa diri kita. Jadi kalau orangnya bodoh dia ingin belajar, inti tenaga dalam bisa membuat dia untuk belajar lebih fokus. Ketika dia seorang atlet bisa membuat dia lebih bagus keatletannya. Jadi macam-macam begitu. Jadi Tahta Mataram dari luar bergabung dengan diri kita yang dari dalam menjadi satu, dan itu kita. Artinya masing-masing anggota, masing-masing saudara TM itu berbeda-beda. Mungkin tambah lagi Ki tentang syarat-syarat untuk bisa diakui menjadi murid apapun anggota Tahta Mataram itu bagaimana? Ini kira-kira bisa diperjelaskan nanti biar kita juga untuk atau teman-teman yang juga minat untuk menderek Tahta Mataram, kira-kira syarat apa biar bisa ikut menjadi anggota Tahta Mataram? Syarat ikut Tahta Mataram itu yang pertama dia daftar. Biar dia daftar, biar terdaftar sebagai anggota gitu. Memberikan nama, alamat. Setelah daftar dia ikut latihan. Setelah dia ikut latihan dia ikut ujian. Setelah dia ikut ujian meminum air tradisi dari guru besar, dia baru tercatat sebagai anggota Tahta Mataram resmi. Begitu. Jadi Tahta Mataram itu punya tiga step. Yang pertama anggota. Anggota itu adalah dari polos sampai coklat 2. Setelah anggota ada yang namanya saudara TM. Saudara TM adalah anggota Tahta Mataram yang sudah mengikuti tradisi Mur Hitam. Jadi kita punya tradisi sakral Mur Hitam. Itu dilakukan setiap bulan Songo sekali. Pada bulan September kita melakukan secara serempak begitu beberapa saat ini tradisi sakral Mur Hitam yang langsung dihandle oleh Tahta Mataram Pusat. Namanya saudara TM. Setelah saudara TM, tingkatan yang selanjutnya adalah pendekar TM. Nah, pendekar itu juga punya 3 tingkatan. Pendekar muda, pendekar utama, sama sesepuh. Mungkin ini terakhir kita untuk bisa ngobrol-ngobrol kira-kira nasihat apa yang bisa disampaikan terhadap kami, terhadap teman-teman sahabat Siloaji ini. Bahwa Siloaji ini mengkaji tentang kajian-kajian budaya dan apa aktivitas para leluhur. Ya bahasa Jawanya biar mboten paten opo. Mungkin ada nasihat dari Kinawang Kertapati sekaligus minta doanya. Bahkan bisa dikasih amal-amalan doa tentang Tahta Mataram lah, kira-kira begitu. Tahta Mataram itu kan lembaga. Lembaga itu punya SOP gitu, punya juklak, juknis, punya DRT.
Jadi beberapa amalan di Tahta Mataram itu hanya diberikan kepada saudara TM. Ada amalan puasa, ada amalan macam-macam gitu. Jadi ya belum bisa memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu Tahta Mataram itu sebenarnya mempelajari tentang keilmuan logis khas kejawen, khas budaya Jawa. Para leluhur kita, para sesepuh kita, para pendahulu kita itu sebenarnya tidak kalah cerdas, tidak kalah modern dari kita sekarang. Banyak sekali hal yang bisa dibuktikan, contoh dari segi bangunan saja. Leluhur kita bisa membuat Candi Borobudur, sebuah mahakarya yang diakui dunia. Dari segi budaya, kita punya banyak budayaan. Contoh kecil wayang diakui dunia. Dari segi hasil kita punya keris. Dari segi makanan kita punya tempe. Dari zaman dulu kita punya. Dari segi untuk menjaga dari balak, di setiap rumah orang Jawa dulu dikasih pagasan sama kendi. Pagasan itu untuk cuci tangan, cuci apa? Cuci muka. Untuk apa? Untuk agar energi negatif yang menempel pada orang itu pergi. Nah, kalau orang dulu ngomongnya biar tidak terlalu banyak diskusi, biar sawahnya pergi, biar nggak sawanan. Terus minum. Karena tidak semua orang punya air minum, saat itu belum ada aqua, maka disediakan minum di rumah. Itu kan sebenarnya punya banyak hal. Terus kalau ada pagebluk, zaman dulu orang Jawa suka membakar tembakau dengan garam. Jadi kalau ada pagebluk corona apain? Pakai itu coba. Insya Allah dengan tembakau sama ini garam. Tembakau sama garam grosok itu loh. Garam asli yang kasar itu loh, yang tanpa yodium itu, yang buat minum sapi kalau di sini. Itu dibakar di depan rumah. Buktikan saja nanti akan membuat corona. Itu bisa menstabilkan polusi udara. Dan itu hasil daya cipta dari para leluhur kita yang mungkin kita karena mungkin kita belum sampai mempelajari itu. Itu tentang apa? Nasihat. Tentang nasihat. Yang selanjutnya begini. Tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Dan yang namanya belajar itu memang tidak bisa diwakilkan. Orang kalau ingin belajar ya harus, kalau memang orang itu ingin pinter ya harus belajar. Tidak bisa dengan cara apapun. Saya mau puasa 40 hari biar saya bisa punya ilmu laduni. Saya mau tidak bisa ya, jadi punya buku terus dibakar, terus diminum, terus pinter, itu tidak bisa. Apakah ada orang yang tanpa belajar pinter? Ada. Tapi itu kan sudah apa ya? Kayak ghairumun sorep itu kan hak prerogatif Tuhan. Pak, prerogatif Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya. Itu sudah, itu hak Tuhan. Maksudnya apa ya? Ya ada begitu. Keajaiban itu ada, tapi kita hidup tidak untuk menunggu keajaiban itu. Kira-kira begitu. Pesan untuk Sila Haji, karena kita juga kajian-kajian budaya di teman-teman Sila Haji dengan jargon prasasti zaman pusaka bangsa ini. Ini sekaligus mengkaji-kaji kebudayaan, napak tilas leluhur, sekaligus bagaimana kita juga nanti sering diskusi. Benar kata Ki Nawang Kertapati bahwa proses pembelajaran tidak bisa diwakilkan. Ini saya sepakat, karena di era seperti ini, pendidikan sudah seperti ini, budaya kita sudah banyak orang-orang, secara pribadi saya pun sudah tidak tahu siapa orang tua kita, simbah bujanggawareng kita. Apalagi di era pandemik corona ini, orang kebingungan, ketakutan. Dan untuk membakar ini tembakau dikasih garam ini, semoga masyarakat secara umum bisa mengikuti, walaupun toh ini susah dinalar, tapi orang-orang tua dulu sudah pernah melakukan untuk menghadapi pagebluk ini, sehingga adanya corona ini mudah antara untuk membakar
tembakau sama dikasih garam. Nasihat Ki untuk Sila Haji biar kita untuk nampak telas dan belajar, tidak akan pernah berhenti belajar buat kaum muda. Idealnya itu kita belajar teori terus praktek. Tapi situasi di kita saat ini, ketika punya keinginan lakukan. Nanti belajar sambil jalan. Gitu. Jadi begini, pembakaran tembakau dengan garam itu ilmiah sebenarnya. Nah, cuman kita tidak punya ilmiah menurut orang Jawa. Nah, ilmiah versi modern adalah laboratorium ya. Nah, itu di lab saja udara itu. Jadi udara diambil ketika jenengan ada tembakau, garam dibakar, rumah udaranya diambil. Itu pasti sejuk. Dan semua penyakit energi negatif atau apapun itu akan mati kena itu. Buktikan saja itu. Yang terakhir gini, kita itu kan biasa ya memakai wangi-wangian gitu kayak dupa gini. Dupa itu ini untuk menenangkan diri. Dupa itu punya banyak khasiat. Khasiat pertama kan aromanya wangi. Itu ketika kita meditasi, kita zikir pada Allah itu bisa, bagi saya pribadi ya, itu bisa menambah kekhusyuan. Yang pertama, yang kedua, saya tuh meyakini dupa ini mampu mengikat energi positif. Out itu dengan ada dupa itu terikat gitu. Jadi kenapa di Islam itu disunahkan ketika mau sholat memakai wangian, itu asumsi saya, keyakinan saya itu ya wangian dulu kan belum ada minyak semprot apa kan belum ada zaman Rasulullah. Ya semacam dupa ini, mungkin kalau di Arab namanya bukur, kalau di Jawa namanya Jawa ki apa? Menyan. Nah, kalau di Indonesia ya dupa lah, begitu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dupa itu syirik atau apa itu, saya kadang ketawa. Saya ini pernah belajar Islam di Sanawiyah, pernah mondok di beberapa pondok pesantren, belajar agama juga di Aliyah, di IAIN juga Fakultas Syariah 7 tahun malah. Belum ada yang pernah mengajarkan bahwa dupa itu haram, syirik lah kira-kira begitu. Nah kok ada beberapa orang yang ini mohon maaf ya, ada beberapa orang yang mengaku beragama Islam membid'ahkan dan mensyirikkan dan mengharamkan dupa. Belajar di mana? Kira-kira ini saya protes maksudnya, karena saya kalau meditasi kalau nggak pakai dupa tuh hawanya ada yang kurang gitu. Kayak ketika saya bangun tidur nggak pegang HP, itu ada yang kurang. Kira-kira begitu. Bercandanya begini. Oke, terima kasih Kinawang Kertapati atas sama-sama. Waktunya, dan dari tim Sila Haji bisa silaturahim sekaligus menggali sejarah berdirinya Tata Mataram. Sekaligus itu terima kasih buat tim Sila Haji Prasasti Zaman Pusaka Bangsa di Pendopo Kinawang Kertapati. Matur sembah, salam budaya, salam rahayu. Kalau di TM itu begini, saudara TM harga mati gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Saudara TM harga mati.